Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah subpokok bahasan kedua, yaitu tentang ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam ada 5 ancaman. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi, kemudian ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, keempat ancaman di bidang sosial budaya, dan kelima ancaman di bidang hankam. Nah, para peserta didik, mari kita bahas ancaman-ancaman tersebut satu persatu. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ada ancaman komunisme, kemudian Zionisme, liberalisme, dan individualisme. Baik, kita bahas apa itu ancaman komunisme. Ancaman komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Untuk itu, ideologi komunis dilarang di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Kedua adalah Zionisme. Zionisme yang didirikan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl merupakan gerakan menyatukan warga Yahudi di Eropa yang tersebar di Eropa dalam satu negara pada tanggal 14 Mei 1948. Mereka mengklaim tanah Palestina sebagai negara. Indonesia yang berdasarkan politik bebas aktif sangat tidak setuju apabila ada satu negara menjajah negara lain, ya, termasuk bangsa Yahudi terhadap Palestina. Kemudian yang ketiga adalah liberalisme, merupakan ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik utama secara umum. Liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Ya, dan ini pun tidak sesuai dengan falsafah kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat, individualisme, merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan, bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Nah, ini di Indonesia masyarakat yang gotong royong, ya, dan falsafah kita mengajarkan bahwa satu sama lain harus saling menghormati. Baik, selanjutnya adalah ancaman di bidang politik, ya. Ancaman bidang politik ini ada ancaman dari dalam negeri, ada juga ancaman dari luar negeri.
Ancaman dari dalam negeri misalnya intimidasi, merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Itu namanya intimidasi. Kemudian yang kedua, provokasi, merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau pancingan. Ya, jadi itu tindakan provokasi dan ini juga sangat membahayakan. Kemudian yang ketiga, blokade politik. Blokade politik merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Ya, itu ketiganya adalah dari ancaman dari dalam negeri di bidang politik. Sedangkan ancaman dari luar negeri di bidang politik, yang pertama adalah pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, separatisme, suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau sekelompok manusia dari satu sama lain. Nah, itu adalah ancaman di bidang politik. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Apa saja ancaman di bidang ekonomi? Yang pertama adalah membanjirnya produk luar negeri, mendesak barang-barang lokal dan barang-barang yang tidak kompetitif. Kemudian yang kedua, kemudahan pihak asing menanamkan modal, kemudian juga membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak asing. Kemudian yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Keempat, sektor ekonomi kerakyatan yang sulit berkembang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Kemudian yang kelima, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak stabil yang berakibat banyaknya pengangguran. Mudah-mudahan ancaman di bidang ekonomi ini dapat kita atasi bersama-sama dengan cara memajukan ekonomi kerakyatan. Baik, selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya yaitu berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan tindakan keadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya diantaranya yaitu premanisme, kemudian juga adanya terorisme, kemudian kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu ini akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya. Kemudian dari luar negeri. Apa saja ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri? Yaitu adanya atau munculnya budaya konsumtif dan luar negeri minded. Kemudian yang kedua, munculnya hedonisme, yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup. Kemudian yang ketiga, munculnya sikap individualisme, tadi sudah dijelaskan dari awal, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada artinya. Ya, ini sangat bahaya sekali ya. Kemudian munculnya gejala westernalisasi, yaitu gaya hidup yang belum atau yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk itu ibu sarankan kalian harus mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Banyak sekali ragam budaya Indonesia yang harus kita pelajari dengan baik. Supaya apa? Supaya timbul kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Baik, selanjutnya adalah ancaman di bidang pertahanan.
dan keamanan negara. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan bab 6 sub pertama ya, di awal. Pada pembahasan materi pertama kemarin sudah sangat jelas ya, baik itu ancaman militer maupun ancaman non militer. Di antaranya ancaman-ancaman tersebut yang sudah dijelaskan yaitu ada invasi, kemudian agresi, pemberontakan bersenjata dan lain-lain. Jadi kalian bisa buka kembali materi kemarin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.